Halo people dan fitness mania dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Budha Batosai di channelnya Genta Fit. Di video sesi kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota tim kami yang lagi menjalani diet dan hampir berhasil dari berat 104 sampai 80 kilo. Nah, sekarang kita tanyakan bagaimana kisah dan suka dan dukanya dalam menjalani diet ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel saya agar Anda mendapat info-info terupdate dari kita, dan jangan lupa juga ketik komentar di kolom komentar kalau ada kritik dan saran untuk kemajuan video kita selanjutnya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan teman saya di sebelah ini. Siapa namanya, Ji? Gustu Bima. Namanya Ji Gustu Bima. Ceritakan dulu, Ji, bagaimana awal Ji ingin melakukan diet ini? Apa motivasinya? Motivasinya di awal itu saya mengalami obesitas ya. Di 104 kg itu sangat gemuk sekali menurut saya. Ya. Jadi di 104 kg itu saya sering langganan ke UGD. Jadi 104 itu saya terkena kencing batu. Nah, betul saya kontrol ke dokter. Dokter menyarankan daripada kamu beli obat yang harganya mahal, mending kamu beli suplemen untuk diet. Nah, dari sana awalnya saya ingin melakukan diet. Nah, habis itu saya melakukan program di bulan Agustus 2020. Jadi pas pandemik saya melakukan diet. Jadi di awal itu di bulan pertama saya melakukan kesusahan ya untuk melakukan diet, karena pola makan yang biasanya itu yang banyak sekarang saya pangkas ya benar-benar nol karbohidrat sampai 6 bulan. Jadi karbohidrat dari nasi saya sama sekali tidak konsumsi. Jadi saya menggunakan dari ketela, dari umbi-umbian, habis itu dari kentang, habis itu saya gunakan sayur-sayuran direbus tanpa garam, tanpa minyak. Jadi semuanya serba dikukus lah misalnya, atau bisa juga digoreng tapi tanpa minyak. Nah, seperti itu jadi ininya. Mulainya awalnya udah kayak dietnya mau turun kontes nih. Kalau atlet kan biasa kayak gitu, makan tanpa rasa. Terus dari sumber proteinnya diambil dari mana nih, Gus? Awalnya dari 6 bulan pertama saya belum mengenal yang namanya protein ya. Jadi saya ngambilnya artinya asal diet aja sesuai dengan panduan Google, baik di YouTube. Jadi saya datang ke gym, habis itu mungkin datangnya 3 kali sehari ya mungkin ya, karena termotivasi gimana biar saya kurus kan pertamanya. Habis itu setelah mengenal ruang lingkungnya, terus keluar kenal dengan teman-teman yang biasa ikut kontes, terus memperkenalkan saya tentang suplemen, terus mengajarkan saya tentang bagaimana pola makan, terus pola latihan. Jadi di bulan ke-7 itu saya mulai mengkonsumsi protein. Jadi saya paginya yang biasanya saya sarapan dengan sayur, saya ganti dengan protein. Siangnya saya pakai sayur biasa, habis itu pakai yang kukus sama bisa pakai, kebanyakan saya pakai tempe, tahu, telur. Habis itu saya bisa kadang-kadang saya kalau ada uang saya pakai dada ayam. Terus sorenya itu kembali ke protein lagi. Jadi habis itu airnya yang 3 liter per hari, karena saya ada riwayat kencing batu seperti itu. Kalau diet itu berarti harus cukupi air, bukan diet mengurangi air. Justru kalian harus diet itu nambah asupan air kalian biar nggak panas di dalam juga, dan bagus buat ginjal kalian karena kalian masukin proteinnya cukup banyak ya. Iya, betul. Nah, terus bagaimana cara Anda mengatur pola makan di saat Anda melakukan kegiatan sehari-harinya Anda? Sekarang kegiatannya apa aja, Ji Gustu nih? Kebetulan saya masih aktif di hotel, cuman masih pandemik ya, jadi cuman 10 kali kerja. Habis itu masih ada beberapa usaha kecil-kecilan ya.
Saya aturnya pagi, mulai dari saya bilang tadi di 7 bulan saya baru kenal suplemen, jadi pagi itu saya minum whey protein ya. Habis itu siang sekarang saya sudah mulai memasukkan karbohidrat karena sebelumnya dari 6 bulan di awal itu sangat kurus sekali ya. Artinya kurus dalam artian nggak kurus banget, artinya semuanya hilang, nggak ada ototnya. Karena lihat teman-teman yang iya benar-benar ketat sekali. Jadi dia teman-teman ada ototnya, jadi kepengen jadi otot. Jadi dengan dikasih tahu pola makan sama pola latihan yang benar, jadi saya ingin ya ada otot sedikit lah ya, nggak terlalu besar juga. Jadi saya mulai memasukkan karbohidrat nasi di siang hari plus protein tentunya dari tempe, tahu, telur maupun dari dada ayam, dari ikan. Yang penting dikukus, tidak digoreng pakai minyak ya. Terus tanpa garam tetap itu wajib karena itu yang bikin tambahan protein asupannya itu lebih tinggi, jadi otot lebih cepat berkembang, biasanya kata teman-teman seperti itu. Terus di sela-sela kesibukan yang sangat padat, bagaimana cara mengatur pola makan? Misalnya bawa bekal atau gimana? Biasanya baru bangun tuh pagi, biasanya saya ke pasar dulu. Ke pasar, prepare, masak paginya. Habis itu saya bagi antara makan siang terus sama cemilan. Biasanya cemilan saya itu dari yang ya nggak mulu-mulu ya, yang murah-murah aja. Biasanya dari pepaya, dari semangka, kadang-kadang apel seperti itu. Berarti di sela-sela kegiatan itu bisa lah ngatur pola makan ya? Iya. Tetap ya, karena ada niat juga. Iya, terus suka dukanya apa kira-kira nih, Jigus? Dukanya dulu ya. Dukanya itu berasa nggak bisa kayak teman-teman yang lain ya. Kalau makan ya bisa makan sembarang, ada minyak-minyak ya tentunya ya, karena ketika keluar sama teman-teman yang artinya di komunitas kesehatan ya, kadang-kadang kan saya juga ada di komunitas motor, kadang-kadang di teman-teman usaha-usaha biasanya kan makan di luar sembarang kayak gitu. Di situ dukanya mereka bisa pesan steak misalnya, kalau saya masih pesannya ya sayur hijau ya seperti itu. Jadi flashback kembali waktu yang 104, saya tidak ingin memulai kesalahan yang sama, jadi lebih pengen ke pola hidup sehat seperti itu. Jadi itu dukanya. Sukanya gimana sekarang? Sukanya sekarang berasa lebih sehat, sudah tidak sering ke UGD lagi, mudah-mudahan nggak lagi ya. Lebih ganteng Ya, nih terutama. walaupun ya rambut nggak isi nggak apa-apa, yang penting sehat dulu kan. Ya habis itu sukanya lagi yang baju-baju yang masih muda bisa dipakai lagi, yang kemarin yang udah gede ya dipotong, dijahit, kembali kecilin gitu. Mudah-mudahan nggak gede lagi ya, biar nggak saat motonya nggak nyesel seperti itu. Jadi nggak mau lagi jatuh ke lubang yang sama ya. Jadi ini terinspirasi dari Deddy Corbuzier bagaimana? Ya seperti itulah, kadang-kadang lihat beliau juga bisa, kenapa saya enggak kan seperti itu. Ya walaupun teman-teman yang lain kan masih ada rambutnya, saya enggak, ya udah beliau yang jadiin inspirasi kan. Seperti itu kurang lebihnya. Ada satu lagi yang bikin saya inspirasi ya, seperti beliau sekarang Pade Gajah yang terlebihnya sama gantengnya nggak disi rambut. Nah itu yang menjadi inspirasi saya juga. Beliau punya otot yang bagus juga seperti itu. Jadi komentar orang sekitar ataupun keluarga kayak gimana? Mendukung apa gimana nih? Kalau keluarga dari istri mendukung sekali, keluarga ibu sama ayah saya juga mendukung. Awalnya biasanya mereka capek nungguin saya di UGD, sekarang saya udah bisa, artinya bisa hidup sehat, jadi waktunya bisa lebih bermanfaat lah ya. Artinya sekarang itu yang menjadi kendala di awal saat diet itu, saat dulunya yang gemuk sekarang kurus ya, kadang-kadang dikatain sakitnya apa nih, kencing panas ya, kayak gitu kan ya, ada di sana lah yang rasanya nggak enaknya kalau keluar gitu kan. Tapi ya saya ini saya lagi diet ya gitu kan. Oh ya udah. Ya mungkin mereka kan belum tahu proses diet kan, makanya gitu. Jadi awalnya mungkin Jigus ini berawal dari 104 ya, sangat gemuk kan. Jadi sampai turun ke 80 ya drastis itu namanya. Jadi orang yang jarang melihatnya pasti kaget, dikira sakit gitu. Jadi yang penting nanti hasilnya kan lain lagi kan. Iya. Sekarang keuntungannya juga didapetin, jadi jarang sakit, ya ganteng pasti nambah tentunya, istri makin sayang tentunya ya. Iya tentunya ya. Istri tetangga nih? Enggak lah, istri rumah. Kalau istri tetangga bahaya kan. Mending istri di rumah aja ya guys. Ya itu
salah satu kisah dari tim kita di tim Iron Addict Team yang lagi menjalani diet dan ingin mendapatkan bagaimana tubuh ideal dari impian dari semua orang lah, tubuh ideal itu, dan juga manfaatnya terhindar dari penyakit, karena yang obesitas kadang itu kan rawan penyakit yang bahaya lah, kadang jantung juga apalah itu, yang obesitas itu rawan. Nah, baiklah, terima kasih atas waktunya nih Ji Gustu. Jadi kalian yang ingin tahu bagaimana kesehariannya Gustu nanti, pola diet dan bagaimana jenis makanan yang dimakan oleh Gustu atau bagaimana prosesnya, nanti kita akan buatkan videonya. Dan kalau kalian ingin bertanya juga bagaimana pola diet, personal trainer ataupun gimana, kalian pokoknya sekitaran olahraga kalian bisa tanya di tim Iron Addict Team. Kalian bisa add IG-nya di Iron Addict Team, kalian bisa cek di link di bio di bawah. Nanti kalian bisa tanya-tanya di sana tentang pola diet ataupun bulking, mungkin menaikkan berat badan juga bisa. Nanti kita kasih saran di sana. Kalian nanti cek aja di link di bawah. Baiklah Ji Gustu, makasih atas waktunya. Nanti kita akan buatkan videonya Ji Gustu, bagaimana keseharian Ji Gustu, bagaimana pola makanan Ji Gustu di rumah. Siap. Baiklah, tidak lupa juga saya ingatkan untuk stay safe, stay positive, and stay strong.